pagi, perkenalkan saya Putri Dwi Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dengan nomor UKG 201503113787 dan nomor peserta 202-803-855-10080, program studi bisnis dan pemasaran. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah SMK Media Informatika bersama siswa-siswi kelas 10. Terima kasih. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa, silakan Rahel. Baik, Bu. Sebelum kita mulai Zoom, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rahel sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Melisa sudah hadir, Agnes, Devlin, Elsa, Melin, dan Rahel. Berarti sudah hadir semua ya. Jangan lupa kalian mengabsen juga di dalam Google Classroom dan juga WhatsApp grupnya. Sekarang bagaimana? Sudah siap belum mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap. Jaringannya apakah bagus dan lancar? Lancar, Bu. Iya. Pada pagi hari ini kita membaca satu kutipan atau motivasi dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Ini motivasi yang sangat bagus untuk kita ke depannya, semoga kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inti Ibu minta mikrofonnya semua di-on-kan. Jangan lupa kita berdiri terlebih dahulu. Ya, baik. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari
pemasaran tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah Hiduplah bangsaku, bangsaku, rakyatku semua. bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, saya persilakan duduk kembali. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita tentang pasar monopolistik. Sebelum Ibu masuk, Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu tentang pasar monopoli. Ibu mau bertanya sama Agnes. Agnes, apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual, Bu, dan produk yang dihasilkan juga hanya satu. Ya, jawabannya sudah bagus dan sudah benar. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu mau bertanya sama Elsa. Elsa, coba kamu sebutkan produk apa saja yang dihasilkan oleh pasar monopoli. Produk yang dihasilkan oleh pasar monopoli yaitu PLN dengan produk listrik, Pertamina dengan produk bahan bakar dan gas LPG. Ya, jawabannya juga sudah bagus. Berarti secara keseluruhan kalian sudah memahami tentang pasar monopoli. Sekarang kita masuk dalam pasar monopolistik. Ibu akan share PowerPoint-nya. Dalam pengantar ekonomi dan bisnis, terdapat kompetensi inti, yaitu KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, pengantar ekonomi dan bisnis, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang yang spesifik untuk memecahkan masalah. Dan yang KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selain kompetensi inti, terdapat juga kompetensi dasar, yaitu 3.6 mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Dan yang kedua, 4.6 menentukan ciri-ciri dari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selain kompetensi dasar, terdapat juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memahami pasar monopolistik. Yang kedua, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pasar monopolistik. Yang ketiga, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Yang keempat, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri pasar monopolistik. Dan yang terakhir,
Setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memberikan contoh pasar monopolistik dengan benar. Selain tujuan pembelajaran, terdapat juga pengertian pasar monopolistik. Ya. Pasar monopolistik adalah jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang menjual hampir serupa namun tidak sama. Dalam pasar monopolistik, produk yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan mempunyai manfaat yang sama, tetapi tetap mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Contohnya dari segi harga, dari segi rasa, kemasan, desain, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berbeda corak. Yang tadi bisa berbeda dari kemasan, dari desain, rasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penjual atau produsen secara perseorangan mampu mempengaruhi harga walaupun sedikit. Yang keempat, perusahaan yang baru akan lebih mudah masuk ke pasar persaingan monopolistik dibandingkan masuk ke pasar monopoli dan oligopoli. Dan yang terakhir, penjual atau produsen harus aktif mempromosikan atau mengiklankan barangnya atau produknya agar dapat memenangkan persaingan. Jadi di dalam pasar monopolistik, peran iklan itu sangat penting supaya masyarakat atau konsumen dapat mengetahui produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Selain ciri-ciri, terdapat juga kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama, pembeli dapat bebas memilih karena terdapat berbagai bentuk pilihan mengingat jumlah penjual yang banyak. Yang kedua, memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual atau produsen. Yang ketiga, penjual atau produsen terpacu untuk berkreatif, untuk berinovasi, supaya produk yang dihasilkan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipakai selama ini. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan pasar monopolistik yang harus kita pahami. Yang pertama, biaya mahal untuk ke pasar monopolistik karena untuk masuk pangsa pasar tertentu dibutuhkan riset dan pengembangan produk. Yang kedua, persaingan sangat berat karena pasar biasanya didominan oleh produk-produk yang telah ternama, produk yang mempunyai brand, yang sudah ada sejak lama. Terus yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, agar konsumen atau masyarakat dapat tertarik dan membeli produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Ini ada contoh pasar monopolistik yang ada di sekitar kita. Yang pertama, contoh produsen burger. Produsen burger ini ada beberapa perusahaan atau produsen yang menghasilkan satu produk yang sama, yaitu burger. Dari burger ini, beberapa perusahaan pasti mempunyai ciri khas. Mungkin dari rasanya yang berbeda, dari harganya, kemasannya, dan lain sebagainya. Selain burger, ada juga produsen pewangi pakaian. Yang pertama ada Molto dan yang kedua ada Downy. Mereka berdua mempunyai manfaat yang sama, tetapi tetap mempunyai perbedaan, mempunyai ciri khas dari wanginya, dari kemasannya, dari harganya, dan lain sebagainya. Baik, pada materi kita hari ini, apa yang mau kalian tanyakan? Bu, Ya, silahkan. apa penyebab terjadinya pasar monopolistik, Bu? Ya, Ibu jawab ya. Terjadinya pasar monopolistik ada beberapa faktor. Yang pertama, produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik.
Yang kedua, banyak alternatif untuk membuat produk sebenarnya sama, manfaatnya sama, namun berbeda corak dari desain, harga, kemasan, mutu, dan rasa. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi ataupun iklan. Berarti dalam pasar monopolistik, peran iklan masih sangat penting supaya masyarakat atau konsumen dapat mengetahui produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Jelas. Bu. Oke, baik, kalau sudah jelas, nanti kalian jangan lupa untuk melihat di dalam Google Classroom-nya. Ibu share dulu. Di dalam Google Classroom kalian sudah terdapat bahan ajar atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pasar monopolistik yang bisa kalian download, kalian unggah, dan kalian pelajari. Selain bahan ajar, juga terdapat lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Nanti kalian bisa lihat di dalam Google Classroom-nya. Nah, ini LKPD-nya. Selain LKPD juga terdapat materi PowerPoint atau ringkasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi di dalam PowerPoint hanya inti-inti pembelajarannya saja yang Ibu masukkan agar kalian lebih memahaminya. Selain materi PowerPoint juga terdapat e-modul yang bisa kalian baca di waktu senggang dimanapun kalian berada, tapi tetap harus online menggunakannya. E-modul ini terdapat juga materi pembelajaran, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, evaluasi, LKPD, serta tugas-tugas lainnya. Kalian nanti bisa lihat di dalam Google Classroom-nya, ini e-modulnya. Ada yang ingin lagi bertanya? Apakah sudah jelas? Nggak ada, Bu. Ya, kalau sudah jelas berarti tugas kita pada pagi hari ini, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, khususnya tentang pasar monopolistik. Nanti kalian kerjakan, setelah dikerjakan kita akan bergabung lagi dalam Zoom meeting kita. Nanti kalian akan membacakan hasil jawaban di dalam Zoom meeting tersebut. Waktu pengerjaannya 30 menit dari sekarang ya. Jadi kalian silahkan bisa di-leave dulu, nanti kita bergabung lagi di WhatsApp group Ibu infokan Zoom meetingnya. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Iya, kita kembali lagi dalam Zoom meeting kita yang kedua tentang pasar monopolistik. Sekarang, kalau kalian sudah selesai, nanti jangan lupa di-upload ke dalam Google Classroom-nya. Bisa dalam bentuk foto ataupun file yang akan kalian kirimkan di dalam Google Classroom. Sekarang Ibu minta kalian membacakan hasil pengamatan tentang LKPD yang kedua. Yang pertama, siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Saya, Bu. Iya, Devlin. Nama perusahaan 1 PT Aqua, 2 Lifebuoy. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1 PT Aqua, seluruh operasi bisnis dan produksi aqua dikoordinasikan oleh kantor pusat. 2. Air yang diambil dari pegunungan dan proses pengemasan higienis. Perusahaan Lifebuoy, A. Diproduksi oleh Yayasan Unilever Indonesia. 2. Bahan-bahan yang digunakan cukup baik. 3. Masih mengandung bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. 3. Produk yang dihasilkan. PT Aqua yaitu air mineral, Lifebuoy yaitu sabun mandi, baik batang maupun cair, shampoo, dan sabun cuci tangan. 4. Kelebihan pasar monopolistik. 1. PT Aqua. Praktis, air yang dihasilkan kaya akan mineral. 2. Terdapat kandungan yang baik yang berdampak positif untuk kesehatan tubuh.
PT Lifebuoy, yaitu praktis, harga terjangkau, membersihkan tubuh, memiliki banyak varian, dan mudah didapatkan. 5. Kelebihan atau kekurangan pasar monopolitik. PT Aqua A. Plastik yang dapat menjadi racun. 2. Ramah lingkungan. 3. Plastik yang digunakan sulit diuraikan dan harganya cukup mahal. PT Lifebuoy A. Mudah terkontaminasi. B. pH sabun yang tinggi. C. Tidak ramah lingkungan. D. Sulit diuraikan. 6. Peran iklan dalam pasar monopolistik. 1. Mempengaruhi citra masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. 2. Menarik perhatian konsumen. 3. Memberitahukan keunggulan dari produk yang dihasilkan. Oke, itu jawaban Devlin. Sudah bagus. Coba kalian siapa yang mau menanggapi, yang mau memberi saran, ataupun lainnya. Yang pertama, siapa yang mau memberi tanggapan? Ya, silahkan. Jawaban Devin sudah bagus, Bu. Ya, Melin. Kemudian ada lagi yang mau memberi tanggapan? Saya, Bu. Ya, Rahel. Jawaban Devin sudah sesuai, Bu. Oke, selain Rahel, ada lagi yang mau memberi tanggapan atau memberi saran atau kritik? Silahkan. Ya, Elsa. Jawaban Devlin sudah tepat, Bu. Ya, berarti jawaban Devlin sudah bagus, sudah sesuai, dan sudah tepat. Terima kasih, Devlin. Yang kedua, siapa yang mau membacakan hasil jawabannya? Ya, silahkan, Melin. Nama perusahaan Adidas Honda. Ciri-ciri pasar monopolistik Adidas merupakan jenis sepatu, sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman. 2. Honda. A. Industri yang bergerak di bidang otomotif. B. Produk yang dihasilkan motor dan mobil. 3. Produk yang dihasilkan 1. Adidas. A. Sepatu. B. Topi. 2. Honda. A. Motor. B. Mobil. 4. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Adidas. A. Kualitas yang dimiliki bagus. B. Memiliki desain yang bagus. 2. Honda. A. Kualitas dan kriteria bahan bakar. B. Jaringan bengkel resmi mudah ditemukan. 5. Kelemahan atau kekurangan pasar monopolistik. 1. Adidas. A. Kurangnya kesesuaian spesifikasi. B. Harganya cukup mahal. 2. Honda. A. Model yang kurang modis. B. Produk yang abnormal. 6. Peran iklan dalam pasar monopolistik. 1. Mempromosikan produk. 2. Untuk menarik perhatian konsumen. Masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Oke, baik. Jawaban Melin juga sudah tepat, sudah sesuai, dan sudah benar. Yang mau memberikan tanggapan, silahkan. Atau saran, atau kritik, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Melisa. Untuk jawaban Melin mudah dipahami, Bu. Ya. Selain Melisa, ada lagi yang memberi tanggapan? Saya, Bu. Ya, silahkan Devlin. Jawaban Melin sudah sesuai dan benar, Bu. Ya, berarti jawaban Melin juga sudah bagus, sudah sesuai juga. Oke, terus siapa yang mau membacakan hasil jawabannya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Agnes. Perusahaan pertama KFC, perusahaan kedua Adidas. Ciri-ciri pasar monopolistik perusahaan pertama yaitu KFC termasuk jenis makanan fast food. 2. KFC dapat disajikan dalam 2 jenis yaitu original dan crispy. Perusahaan B yaitu Adidas termasuk jenis sepatu brand yang cukup terkenal. 2. Adidas termasuk jenis sepatu untuk olahraga. 3. Produk yang dihasilkan perusahaan pertama KFC yaitu ayam, kedua kentang goreng, dan lain-lain. Perusahaan kedua yaitu sepatu. 4. Kelebihan pasar monopolistik perusahaan pertama yaitu KFC memfokuskan pada kemurnian dan kesegaran makanan sebagai cara untuk menempatkan perbedaan yang jelas. Persaingannya pada pikiran customer, KFC memiliki brand yang kuat dan memimpin dalam market fried chicken. 2.
KFC menggunakan saran dari customer-nya sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan permintaan pelanggan. Perusahaan yang kedua, 1. Harga terjangkau tetapi kualitas sangat bagus. Kedua, sudah ternama di industri olahraga global. 3. Desainnya yang kekinian. 5. Kelemahan atau kekurangan pasar monopolistik. Perusahaan pertama yaitu KFC menu makanan ayam goreng yang kurang beragam. 2. Harga ayam yang lumayan mahal. Perusahaan kedua yaitu Adidas kekurangan rantai pasokan sehingga sulit untuk memenuhi peningkatan tajam dalam permintaan konsumen untuk pakaian dengan harga menengah. Peran iklan dalam pasar monopolistik, kegiatan promosi atau iklan dalam pasar monopolistik bertujuan untuk dapat memengaruhi citra masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Karena dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah satu-satunya faktor yang bisa memengaruhi konsumen. Baik, jawaban Agnes juga sudah bagus, juga sudah sesuai. Ada yang mau memberi tanggapan, kritik, ataupun saran terhadap jawaban Agnes? Saya, Bu. Ya, silahkan Melin. Jawaban Agnes sudah benar dan bagus, Bu. Ya, ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ya, silahkan. Jawaban Agnes sudah tepat dan benar, Bu. Ya, berarti secara keseluruhan, hasil jawaban kalian juga sudah bagus, sudah sesuai, bahasanya mudah digunakan, mudah dipahami, dan mudah dimengerti. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, sekarang yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran tentang pasar monopolistik, silahkan, Evelyn. Banyaknya penjual yang mengeluarkan produk sejenis dengan manfaat yang sama, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen tersebut memiliki berbeda corak, model kemasan, dan rasa, Bu. Ya, kesimpulannya juga sudah bagus. Itu kesimpulan dari Devlin. Sekarang kesimpulan dari Ibu. Berdasarkan dari materi pembelajaran yang telah disajikan tadi, maka kesimpulan yang bisa diambil khususnya untuk mata pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis tentang pasar monopolistik, yaitu banyaknya penjual atau produsen yang mengeluarkan produk sejenis dengan manfaat yang sama, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen tetap memiliki ciri khusus, yaitu bisa perbedaan dari aroma, dari rasa, wangi, kemasan, desain, dan lain sebagainya. Perbedaan dan ciri khas dari suatu barang membuat konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Produsen atau penjual dalam pasar monopolistik harus kreatif dan inovatif dalam membuat atau mengembangkan suatu produk untuk bisa bersaing di pasar monopolistik. Dan juga dalam pasar monopolistik, peran iklan sangat penting supaya masyarakat atau konsumen dapat mengetahui produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Sekarang, siapa yang mau memberikan refleksinya pada pembelajaran kita? Saya, Bu. Oke, silakan Melin. Pada hari ini saya sudah mempelajari tentang pasar monopolistik, ciri-cirinya, kelebihannya, kekurangan dari pasar monopolistik, dan berbagai macam contoh pasar monopolistik di sekitar kita, Bu. Oke, terima kasih Melin sudah memberikan refleksinya pada pagi hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Sebelum saya tutup pembelajaran kita, apa ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, baik kalau sudah jelas. Berarti sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta yang memimpin doa, silahkan Agnes. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Agnes telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini Ibu akhiri pembelajaran pengantar ekonomi dan bisnis tentang pasar monopolistik yang tadi kita sudah bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta jaga jarak, selalu pakai masker, salam sehat, dan selalu semangat. SMK Media Informatika pasti bisa.
Selamat pagi, terima kasih.